warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Bapak Wage Wardana, beserta para anggota KPU Kota Jakarta Timur. Yang terhormat, Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur, Ibu Heni Yudi Rahmi, beserta para jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Nurdin, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, mewakili Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, Kapolres Metro Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0505 Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bawaslu Jakarta Timur, yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati para Kepala Rutan Jakarta Timur, yang kami hormati para Kepala Lapas Jakarta Timur, yang kami hormati para pengurus partai politik tingkat Kota Jakarta Timur, dan para tamu undangan yang sudah hadir, dan mohon maaf belum kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat mengikuti rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bulan Desember 2021 tingkat Kota Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021, masih secara daring dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca doa menurut keyakinan dan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara yang pertama, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Wage Wardana, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Korwil, Pak Nurdin dari KPU Provinsi DKI, mewakili Ketua KPU DKI. Yang saya hormati tadi dari instansi pemerintah ada Kesbangpol, ada Dukcapil, terus ada rekan-rekan dari seluruh partai politik, ada juga dari Rutan, ada juga dari Lapas, dan tentu saja tidak lupa dari rekan-rekan kita semua, baik komisioner, sekretariat, dan mitra kita, Bawaslu Kota Jakarta Timur. Terima kasih sudah kehadirannya.
Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah bahagia sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu muka lagi via via virtual gitu. Eh, Mudah-mudahan sih saya berharap suatu saat nanti segeralah ini kalau pandemi sudah tertangani maka kita segera kembali bertatap muka seperti biasanya. Bapak Ibu semua yang sangat hormati, hari ini kita melaksanakan DPB kembali rakor hari ini dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses kepemiluan di Jakarta Timur. Tentu ini sebuah hal yang sangat baik karena proses demokrasi dari hulu dan hilir sampai hilir di Jakarta Timur termonitor dengan sangat baik. Kenapa? Karena seluruh pihak yang potensial terlibat dalam pemilu kita undang. Kalaupun nanti ada yang masih belum kita undang, kalaupun masih ada yang belum alfa kita monitor, nanti mohon dikasih masukan juga kita sangat terbuka sekali. Bapak Ibu yang sangat hormati, yang tentu yang pertama beberapa hal akan saya sampaikan sebelum membuka acara ini. Yang pertama kemarin saya sekaligus berterima kasih atas rasa simpati rekan-rekan semua, seluruh pihak yang ada yang terkait dengan KPU Jakarta Timur, terkait kemarin baru saja kita keluarga besar KPU Jakarta Timur merasakan duka cita mendalam atas meninggalnya Ibunda Pak Fakhrul Rahman atau Pak Paung. Terima kasih atas berbagai atensi dan juga empati dari teman-teman semua. Begitupun kemarin saya mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan yang dilakukan atau yang didapatkan oleh Mas Teddy karena kemarin baru menghitan putranya. Saya juga memonitor, sangat terima kasih kembali kepada seluruh recorder yang memberi atensi dan juga ya yang memberikan pada hadir dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa kita memang sangat terlihat sekali guyup di Jakarta Timur dengan seluruh stakeholder yang ada. Dan tentu hal-hal lain yang akan kita lakukan ke depannya. Terus yang selanjutnya kemarin kami atas nama KPU Jakarta Timur juga mengaturkan terima kasih atas konsolidasi dan silaturahmi dengan seluruh tingkat Jakarta Timur. Penerimaan baiknya sangat luar biasa dari segi jamuan, baik dari segi fasilitas yang kita dapatkan sewaktu rapat, tentu fasilitas yang baik dari fasilitas yang silaturahmi dan koordinasi kita menjelang tahapan. Terbukti kemarin setelah kita silaturahmi maka semakin cair. Buktinya tadi Mas Teddy hafal semua terkait siapa yang hadir di ruang virtual ini. Berarti ini berhasil kemarin karena Mas Teddy memonitor semuanya gitu, masuk dan lain-lain. Nah ini artinya ada semakin erat lah gitu. Kalau biasanya kita ke Jakarta Timur bertemu maya dalam monitor, kemarin kita bertemu muka. Memang benar, kalau bertemu muka itu rasanya beda sekali, nancap dalam hati lah kira-kira gitu. Dan saya juga lihat hari ini beberapa partai politik yang pada sebelumnya nggak hadir, pasca kita koordinasi dan silaturahmi, saya monitor hampir semuanya hadir, semuanya hadir tadi saya lihat. Nanti akan dicek dengan daftar presensi, daftar kehadiran nantinya. Bapak Ibu semua, sebelum hal ke yang selanjutnya, saya juga menyampaikan bahwa selain data pemilih berkelanjutan, KPU Kota Jakarta Timur pun melaksanakan yang disebut dengan hal berkelanjutan lainnya. Seperti apa, yaitu kita lagi memulai proses sosialisasi pendidikan pemilih di Jakarta Timur menggait segmen generasi Z. Generasi Z ini yang post milenial lah, yang kita sekarang lagi di SMA kelas 1 sampai kelas 3. Kenapa sampai kelas 1? Kemarin juga saya diingatkan sama Kes Bangpol dan juga dari Kasudin bahwa memang
hari ini anak kelas 1 SMA 2024 sudah bisa milih, maka KPU sudah selayaknya menjaring generasi Z itu dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA. Maka mudah-mudahan besok KPU Jakarta Timur pun melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Segmentasinya adalah tadi pemilih pemula yang tergabung dalam generasi Z atau generasi post milenial gitu. Nanti mudah-mudahan sosialisasi lainnya akan menyasar pihak lain yang akan terkait nantinya, dinantikan saja KPU Jakarta Timur di tahun 2022 ini gitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu semua yang saya hormati, kemarin kita juga ke seluruh partai politik, hampir seluruh partai politik kita melakukan sosialisasi roadmap KPU RI pada pemilu 2024. Betul, pemilu 2024 itu hari pemungutan dan penghitungan suaranya 2024. Tapi 2024 itu tidak berdiri sendiri, tidak ansih. Tapi 2024 itu disangga oleh 2 tahun, yaitu 2022, 2023. Dan juga nanti 2024 hari H, 2025 itu landing. Seperti itulah roadmap dari KPU RI secara highlight-nya. Kemarin kita sudah sampaikan dalam PowerPoint-nya. Nanti kalau ada yang belum dapat PowerPoint-nya, nanti kita akan sampaikan juga roadmap dari KPU RI. Adapun nanti masih ada dinamika di Senayan atau di Istana, nanti seiring dengan waktu semuanya akan bertemu dalam satu tujuan yang sama. Intinya, rekan-rekan yang memang masih memerlukan roadmap KPU RI, nanti kita share bagaimana skenario penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU secara nasional. Kira-kira begitu. Terus Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini kita ketemu lagi dalam poin DPB, daftar pemilih berkelanjutan tahun 2000, penghujung tahun 2021, di bulan Desember, akhir tahun pula. Sebentar lagi kita akan melaksanakan dan memasuki tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun penyangga pertama dari pemilu 2024. Nah, maka sudah mulai udah mulai memanaskan mesin lah kira-kira para calon peserta pemilu ke depannya. Tentu kalau peserta pemilu memasang mesin, penyelenggara pun sama, pemerintah pun sama. Jadi kita harus sinergi dan harmonis dalam melaksanakan tahapan seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah juga kita sudah mulai memakai Sidali. Insya Allah data yang disajikan dalam rakor hari ini juga masuk sesuai dengan apa yang ada di dalam sistem data pemilih kita. Di Sidali kita sudah mulai bisa dipakai, kalau sebelumnya belum bisa, sekarang kita sudah online dan sudah terhubung dengan data dari Sidali. Dan inilah yang kemudian selalu menjadi pertanyaan dari seluruh stakeholder sebelum acara hari ini, terutama dari pihak partai politik dan juga dari pihak Bawaslu. Sekali lagi, selamat datang pada pihak-pihak yang terkait di dalam pleno ini. Mari kita sama-sama ikuti, kita awasi, dan juga kita tegakkan hal baik di dalam pemilu kali ini. Mari kita song-song pemilu 2024 dengan gembira dari tahun ini juga. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua akan melaksanakan ini dengan baik juga. Mari saya buka acara pleno DPB ini, rakor DPB, pleno aja saya ingatnya. Rakor data pemilih berkelanjutan bulan Desember tahun 2021. Datanya sudah ada, tentu ini kerja keras Mas Teddy, Mas Wahyu, Mas Heru, dan tim semuanya data pemilih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Tentu nanti datanya akan disampaikan secara detail, secara runut oleh Kadip Data, Mas Teddy. Saya hanya menghantarkan saja ke dalam pintu rakor pemilih ini. Kira-kira demikian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rakor DPB bulan Desember tahun 2021 resmi saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wage Wardana yang telah membuka acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, mewakili Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Nurdin, disilakan. Terima kasih, Mbak Lisa. Terdengar suara saya, Mbak? Ya, jelas Pak. Mbak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam forum online Zoom meeting dalam rangka rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Kota Jakarta Timur. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, panjang umur, dan juga bisa menghadiri kegiatan ini. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Timur beserta jajarannya, Bu Sekretaris dan juga jajaran sekretariat, Ketua Bawaslu atau yang mewakili dari teman-teman Bawaslu Kota Jakarta Timur, seluruh stakeholder dari pemerintah daerah, Muspiko atau yang mewakili, dan juga Kepala Kesbang atau yang mewakili, kemudian dari Dukcapil, dan juga para rutan lapas yang tadi saya lihat sudah hadir di forum ini, dan juga teman-teman dari peserta pemilu tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya sampaikan atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, mengapresiasi atas kegiatan ini karena dilakukan secara rutin dalam kegiatan rapat koordinasi sesuai dengan amanah dari Surat Edaran KPU Republik Indonesia. Bahwa memang sebelumnya kegiatan ini disebut biasanya pleno daftar pemilih berkelanjutan, tapi sekarang berganti rakor. Bentuknya apa? Kalau pleno berarti ditetapkan di forum ini, tapi kalau rakor, teman-teman KPU Kota sudah menetapkan. Jadi pada saat ini hanya menyampaikan dan juga meminta saran, masukan dari teman-teman stakeholder, pengawas, dan juga peserta pemilu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, Pak Wage Wardana, terkait dengan persiapan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pelaksanaan hari H. Jadi kalau hari H-nya nanti ditentukan di Februari atau mungkin keinginan KPU atau mungkin di Mei atau April keinginan dari pemerintah, tetap pelaksanaan itu nanti diawali di tahun 2022. Sekarang sudah di bulan Desember, artinya bulan besok kita sudah masuk tahun 2022, artinya tahapan pemilu sudah akan dimulai 2022. Tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana nanti pelaksanaan pemilu ke depan ini berjalan lebih sukses ya dari pemilu 2019 kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya yang kami lakukan, sering saya sampaikan juga di forum-forum ini, bahwa untuk mengurai persoalan data pemilih dalam setiap pemilu, itu KPU melaksanakan secara berkelanjutan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena memang data pemilih selalu menjadi problem biasanya di setiap pemilu, ya. Baik itu persoalan-persoalan akurasi, persoalan mutakhir dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pemutakhiran data berkelanjutan ini diharapkan data pemilih sudah langsung dapat terinput ya secara berkelanjutan oleh teman-teman KPU di tingkat kota. Dan
tentunya masukan, saran dan juga sumbangsih dari teman-teman seluruhnya, dari Bapak Ibu peserta pemilu, kemudian dari stakeholder Dukcapil, ini menjadi sangat penting ya agar penyempurnaan data pemilih berkelanjutan ini berjalan secara maksimal. Karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Misalkan yang punya data adalah Dukcapil, tentunya akan berkoordinasi dengan Dukcapil. Dan juga misalkan ada teman-teman dari peserta pemilu yang masyarakatnya masih ada yang belum terdaftar. Nah, ini juga bisa dilakukan masukan ya kepada KPU agar pada saat pelaksanaannya nanti semuanya terdaftar. Jangan sampai nanti Bapak Ibu peserta pemilu sudah gembar-gembor, sudah bersemangat kampanye misalkan, ternyata yang dikampanyekan itu tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, ini kan kasihan juga gitu kan, tidak efektif akhirnya persoalan kampanyenya seperti itu. Dan juga tentunya dari teman-teman Dukcapil juga harus lebih giat, karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu syarat pemilih ketika memberikan hak pilih itu harus membawa IKTP atau surat keterangan. Nah, harapannya kan walaupun mungkin 17 tahun ya, nah itu sudah mulai digalakkan untuk melakukan perekaman KTP. Saya lihat kemarin di Jakarta sudah beberapa kali ya, teman-teman KPU diajak untuk bekerja sama dalam melakukan perekaman KTP ke sekolah-sekolah. Gitu. Nah, mudah-mudahan di Jakarta Timur juga bisa melakukan itu, sehingga nanti ketika pelaksanaan pemilu ini masyarakat sudah tidak ada lagi yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih terkendala karena belum melakukan rekam IKTP, seperti itu. Dan juga ke depan kepada teman-teman peserta pemilu juga diharapkan sudah memanaskan mesin ya, kalau bahasanya Pak Ketua tadi. Kalau mungkin ada pergantian-pergantian kepengurusan atau mungkin ada LO yang dirubah, itu segera dilaporkan ke KPU Kabupaten Kota ke KPU Kabupaten Kota, sehingga nanti sebagai penghubung ya antara partai politik dan teman KPU Kota. Dan KPU Kota pun enak ketika ingin berkoordinasi, tinggal menghubungi yang bersangkutan untuk mengkoordinasikan kepada partai bersangkutan. Jangan sampai nanti LO yang dihubungi sudah tidak aktif atau sudah tidak ada koordinasi dan lain sebagainya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan rapat koordinasi kepada teman-teman KPU Kota, dan mudah-mudahan Bapak Ibu peserta pemilu semuanya bisa memberikan masukan-masukan sehingga pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang ada di Jakarta Timur ini bisa berjalan maksimal, hasilnya sangat baik ya, untuk dapat mengurai persoalan-persoalan pada saat pemilu 2024 nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdin yang telah menyempatkan hadir pada acara kami. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan doa seraya merenungkan kepala sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dalam melafazkan doa untuk itu kepada Bapak Heru Muharto untuk memimpin. Sebelum acara kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak, menengadahkan tangan ke atas. Semoga acara kita lancar. Izinkan saya memimpin dalam ajaran agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami panjatkan segala puji rasa syukur kami kehadiran Ya Allah atas limpahan berkah, nikmat, sehat, sehingga kami bisa berkumpul secara virtual dalam rangka rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan periode Desember 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami, Ya Allah. Lancarkanlah semua urusan-urusan kami, Ya Allah. Permudahkan kami dalam urusan kami di dunia dan akhirat. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami.
Rabbighfirli wa li rabbaini saghirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjabah doa kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, pemaparan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan edisi bulan Desember 2021 oleh Ketua Divisi Pemuktahiran Data Pemilih KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Teddy Kurnia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati KPU DKI Provinsi Jakarta Timur Pak Nurdin. Yang saya hormati Bu Sekretaris Jakarta Timur beserta Kasubkor dan staf. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Jakarta Timur beserta para anggota. Yang saya hormati Dukcapil, alhamdulillah sudah hadir juga Jakarta Timur. Yang saya hormati Kesbangpol Jakarta Timur. Yang saya hormati Dandim 0505 Jakarta Timur. Yang saya hormati Polres Jakarta Timur yang dihadiri oleh Intelkam. Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta anggota Jakarta Timur. Yang saya hormati Rutan Cipinang, alhamdulillah sudah hadir, Lapas Cipinang, Narkotik Cipinang, sama Rutan Pondok Bambu. Yang saya hormati para Pol Pemilu tahun 2019 yang saya banggakan, alhamdulillah dari 12 partai yang kami sambangi kemarin, hari ini totalnya ada 11 partai yang sudah gabung. Ada Pak Faisal, Sekretaris Gerindra, ada Pak Erwin, Ketua PBB, ada Pak Puspoyo, Bapilu PKS, dan Pak Teddy Ramadanus, Sekretaris PKS Jakarta Timur. Ada Pak Herwindo, LO Demokrat. Kenapa saya bacakan supaya kita saling mengenal, ya, LO baik LO maupun pengurus di Jakarta Timur. Lalu ada Ferry Hamzah, LO PDIP. Lalu ada Abdul Latif, Bendahara PKB. Di sini juga ada Pak Sahroni, Pak Dewan, sekaligus Ketua PAN Jakarta Timur, beserta Muhammad Umar Alatas, Sekretaris PAN. Lalu ada Bu Ketua, Bu Nani, dari PSI Jakarta Timur. Dan terakhir ada Bu Nirwana, Sekretaris Nasdem Jakarta Timur. Alhamdulillah, dari sekian bulan kita melaksanakan rapor daftar pemilih berkelanjutan, baru kali ini partai politiknya komplit, lengkap, dan dihadiri oleh BPH tiap tingkatan Kota Jakarta Timur. Artinya bahwa silaturahmi kemarin itu cukup efektif untuk pemanasan menjelang tahapan pemilu tahun 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan memaparkan terkait dengan hasil progres pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan yang kita laksanakan sesuai dengan surat edaran 366 bahwa rekapitulasi atau pemuktahiran dilaksanakan setiap bulan, namun untuk rapat koordinasi sama stakeholder dan partai politik dilakukan per 3 bulan. Jadi setiap tahun itu kita ketemu rakor di bulan Maret,
di bulan Juni, di bulan September, dan di bulan Desember. Nah, kenapa Jakarta Timur melaksanakan di pertengahan bulan Desember, yang seyogianya harus dilakukan di akhir Desember, karena kami berbenturan dengan rapat koordinasi tingkat KPU DKI Jakarta. Karena di SE tersebut, di SE 366 itu dijelaskan bahwa rapat koordinasi di tingkat provinsi per 6 bulan. Jadi setiap bulan Juni dan Desember. Jadi setiap bulan Desember ini, minggu ketiga atau keempat di KPU DKI, nah di kabupaten kota kami sebelumnya. Jadi kita maju sekitar 1 minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum daftar pemilih berkelanjutan, merupakan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tertera bahwa ada di dalamnya terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi setelah proses pemilu serentak 2019, kami tidak berdiam diri, melainkan terus berupaya memaksimalkan untuk memuktakhirkan data pemilih berkelanjutan di Jakarta Timur. Apa yang kami lakukan itu adalah merupakan inisiasi dan ikhtiar kami untuk merapihkan daftar pemilih di Jakarta Timur. Nah, diantaranya kami memuktakhirkan data-data TMS ya, dan potensi pemilih baru. TMS itu terdiri dari alih statusnya dari sipil ke TNI Polri karena tidak memiliki hak, maka kami TMS-kan. Lalu data yang meninggal. Lalu data yang pindah dari Jakarta Timur ke luar Jakarta Timur. Itu juga kami TMS-kan. Nah, terkait dengan potensi pemilih baru, itu ada 2 kategori. Pertama adalah pemilih pendatang. Kalau tadi keluar, sekarang kami menerima yang datang dari luar Jakarta Timur. Nah, itu kami input menjadi potensi pemilih baru. Karena sebelumnya atau di pemilu sebelumnya mereka memilih atau mencoblos di luar Jakarta Timur. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu pemilih pemula. Nah, ini pemilih pemula ini adalah kategorinya yang 17 tahun atau yang pertama kali nyoblos. Tentunya baik TNI Polri yang sudah masa pensiun, belum pernah nyoblos, berarti kategorinya adalah pemilih pemula di Jakarta Timur. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, SE nomor 304 terkait pelaksanaan pemuktaran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 dengan WFH atau dikeluarkannya per tanggal 3 April 2020 sampai sekarang kami masih melakukan rakor ini melalui Zoom karena memang itu perintah dari KPU RI. Semoga saja di awal tahun dan seterusnya kita bisa tatap muka dan bersilaturahmi dengan rakor berupa luring gitu ya. Semoga saja ke depan lebih baik dan segera selesai pandemi ini. Lalu regulasi yang selanjutnya, surat edaran nomor 132 terkait dengan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Udah ini. Bertanggal 10 Februari 2021. Jadi itu terkait dengan mekanisme, terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan. Lalu selanjutnya surat edaran nomor 216 terkait dengan permintaan data pemilih dalam satu pintu per tanggal 8 Desember 2020. Nah, ini yang berlaku di tahun ini bahwa data pemilih itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu tidak berupa by name by address yang sesuai kita berikan di tahun 2019. Melainkan kita hanya memberikan data pemilih by name by polling station. Nah, by name by
by polling station itu tidak semua elemen data kita buka. Jadi sudah diatur dalam SE itu, by name-nya itu tidak ada NIK, NKK, namun alamat, nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya kita berikan kepada Bapak Ibu. Nah, atau juga bisa mengunduh di portal kami, di portal Jakarta Timur ya. Itu semua dari tiap rapor kita publis dan bisa Ibu Bapak mendownload ya data-data yang belum lengkap diterima. Lalu selanjutnya surat edaran nomor 366 terkait dengan perubahan surat edaran nomor 132 perihal pemuktaran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 dikeluarkan per tanggal 21 April 2021. Nah, ini cikal bakal keluarnya peraturan yang tadinya kita raporkan setiap bulan menjadi per 3 bulan di KPU kota dan 6 bulan di KPU provinsi. Jadi ini regulasinya SE nomor 366. Lalu alhamdulillah juga sudah keluar PKPU nomor 6 tahun 2021 per tanggal 11 November 2021. Ini masih hangat ya PKPU-nya terkait dengan regulasi daftar pemilih berkelanjutan berbarengan dengan peluncuran Sidali online ya, Sidali berkelanjutan online. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa itu data pemilih berkelanjutan? Yaitu proses pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus di luar tahapan pemilu dan pemilu kada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih. Nah, itu yang kita laksanakan dari bulan ke bulan ya. Kita muktahirkan dan alhamdulillah kita juga dapat suplai data dari Dukcapil ya, Dinas Dukcapil per 6 bulan per semester sudah kita terima ya. Alhamdulillah lancar. Sampai sekarang kita masih ada untuk kita olah, kita proses, kita muktahirkan sampai tahun depan. Selanjutnya, nah ini data apa saja yang dimanfaatkan terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Di tahun 2019 atau di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, kami mulai mengumpulkan daftar pemilih khusus DPK ini yang biasanya Bapak Ibu mungkin kenal yang nyoblos di jam 12 sampai jam 13. Nah, itu kategorinya daftar pemilih khusus, itulah yang kami kumpulkan dari masing-masing kota, kita rapikan dan kita upload ke Sidali. Alhamdulillah di bulan Maret data itulah yang kami muktahirkan dan kami plenokan. Lalu yang kedua ini terkait dengan masukan atau laporan masyarakat. Nah, ini masih minim Bapak Ibu sekalian terkait dengan masukan dan laporan masyarakat. Saya berharap dengan sungguh-sungguh bahwa setelah rakor ini Bapak Ibu tentunya yang punya akar rumput ya di masing-masing parpol bisa memberikan masukan bahwa orang yang sudah meninggal atau orang yang pemilih baru ya, pemilih baru tentunya kita masukkan ke dalam kategori potensi pemilih baru. Dan itu yang kami harapkan, yang kami tunggu masukan dan laporan dari masyarakat. Lalu kita olah menjadi daftar pemilih berkelanjutan di bulan berikutnya. Nah, yang kedua ya, 2A terkait dengan masukan saat rakor. Nah, syukur-syukur saat rakor ini Bapak Ibu memberikan masukan, oh ya si Anu sudah meninggal gitu,
atau misalnya ada beberapa daftar yang diberikan kepada kami dan langsung kita eksekusi. Gitu. Nah, yang ketiga, data yang dimanfaatkan itu adalah data sinkronisasi DP4. Nah, ini sinkronisasi DP4 ini kami juga masih menunggu dari KPU RI karena memang DP4 ini seuianya diturunkan di awal tahun, ya, di awal tahun dengan kategori DAP 2 ya, data agregasi kependudukan di bulan Februari 2022. Jadi kita punya waktu sekitar 4 sampai 5 bulan untuk kita olah ya, untuk kita olah terkait dengan sinkronisasi DP4. Nah, lalu yang keempat ini yang kami terima ya, perubahan data kependudukan tiap 6 bulan dari Dinas Dukcapil. Jadi Dinas Dukcapil memberikan kepada KPU DKI, KPU DKI memberikan ke KPU Kota untuk diolah, untuk diproses, untuk dimutakhirkan menjadi data pemilih berkelanjutan. Nah, alhamdulillah kami terima sudah beberapa kali dari Dinas Dukcapil ya, terima kasih Kasudin Jakarta Timur juga sudah mendorong karena memang sebelumnya Pak Nur Rahman ini, Kasudin ini sebelumnya menangani data di Dinas Dukcapil untuk kepentingan KPU. Jadi sekarang sudah di Sudin Dukcapil Jakarta Timur. Jadi lebih membantu lagi gitu terkait dengan data Jakarta Timur. Nah, kami terima itu periode 18 April 2019 sampai 1 April 2020 itu 1 tahun kurang lebih kami terima dan kami olah. Alhamdulillah datanya sudah kita upload ke dalam Sidali. Nanti juga saya akan sampaikan dan saya tampilkan di Zoom ini terkait dengan sinkron atau tidaknya data pemilih berkelanjutan di bulan Desember ini sama data yang di online-nya. Nah, lalu yang 4B yaitu data semester 1 diterima KPU Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2020 dan itu juga sudah selesai kami mutakhirkan. Lalu yang 4C ini data semester 2 diterima KPU Jakarta Timur 21 Mei 2021. Ini yang masih proses tahap pemutakhiran di kami ya, tinggal sedikit lagi kemungkinan 1 atau 2 bulan lagi kita selesai terkait dengan data semester 2 yang kami terima ini. Selanjutnya mungkin yang 4D ini data semester 1 2021 diterima KPU Jakarta Timur tanggal 26 November 2021. Ini yang kami belum belum sentuh, belum utak-atik ya, karena masih memproses memutakhirkan data semester 2 pada tanggal 21 Mei 2021. Nah, mungkin kalau misalnya data semester 2 ini selesai, lalu kami masuk lagi ke semester 1 ya di tanggal 26 November 2021. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini data semester 2 yang diterima KPU Jakarta Timur yang tertanggal 21 Mei 2021. Nah, ini data yang kami terima ini adalah data yang keseluruhan 10 kecamatan, total yang meninggal 14.991, lalu kategori TNI Polri ya 127, lalu yang pindah ini adalah yang awalnya di 2019 warga Jakarta Timur dan memilih di Jakarta Timur, lalu pindah ke Jakarta Timur baik sesuai dengan KTP-nya ya, KTP juga pindah. Nah, ini totalnya sebanyak 19.476, cukup drastis ya, cukup tinggi. Nah, kategori potensi pemilih baru terdiri dari 2 kategori, pertama pemula dan pendatang. Pemula ini rata-rata memang yang diterima oleh Jakarta Timur adalah usia 17 tahun. Ya, 17 tahun. Nah, totalnya itu adalah 27.140 orang pemilih pemula 10 kecamatan. Lalu pendatang yang dari luar Jakarta Timur
masuk ke Jakarta Timur totalnya adalah 15.814 orang. Nah, ini terkait dengan sampling ya, sampel di masing-masing kategori ya, kategori meninggal, kategori pindah, kategori TNI Polri. Ini data yang kami terima dari Sudin Dukcapil atau Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Ini kategori meninggal, kategori pindah, dan kategori TNI Polri. Selanjutnya, ini sampel data pendatang dan data pemilih pemula, gitu ya. Kategorinya potensi pemilih baru di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini historikal pemilih baru dan TMS bulan Oktober. Jadi kami tidak raporkan karena sesuai dengan SE 366 yang tadi saya sampaikan bahwa hanya sebatas rekap saja ya, dan disampaikan ke KPU provinsi dan stakeholder melalui web Jakarta Timur. Jadi kami terus-menerus setiap bulan ya, setiap bulan kami muktairkan dan per 3 bulan kami raporkan. Dan ini hasil pemuktahiran data pemilih di bulan Oktober. Nah, terkait dengan jumlah pemilih baru, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat ini kosong karena kami belum menerima elemen data yang lengkap terkait dengan pemilih pemula dan pemilih pendatang. Jadi ada beberapa elemen yang tidak lengkap sehingga tertolaklah di sidali kami. Karena kalau misalnya sidali berkelanjutan itu harus lengkap elemen data, tidak boleh kosong satu kolom pun. Jadi kami tidak masukkan atau tidak kami rekap di bulan Oktober. Nah, totalnya yang meninggal yang kita muktairkan di bulan Oktober itu 2.498 orang, lalu yang pindah domisili 3.240 orang, lalu yang TNI Polri 7. Jadi inilah yang kami muktairkan khusus di tidak memenuhi syarat saja di bulan Oktober. Tapi di bulan November kita sudah dapat data yang lengkap dari Dinas Dukcapil, maka kami langsung muktairkan di bulan November untuk kategori potensi pemilih baru. Nah, potensi pemilih baru di bulan November itu, alhamdulillah kami berhasil merekap dan memuktairkan sebanyak 3.576 orang. Lalu yang meninggal totalnya itu 2.498 orang. Lalu yang pindah domisili 3.240 orang. Lalu yang TNI Polri ya, yang tadinya sipil di tahun 2019 terus beranjak menjadi TNI Polri yang tentunya tidak punya hak pilih lagi di tahun 2024. Nah, di bulan November setelah kita tambahkan pemilih baru dan kita kurangi potensi pemilih tidak memenuhi syarat, hasilnya itu yang kita mutakhirkan di bulan November 2.251.887 orang. Nah, ini selanjutnya beranjak ke bulan Desember. Alhamdulillah kami berhasil memutakhirkan data pemilih berkelanjutan di bulan Desember ini, mulai dari potensi pemilih baru, baik pemilih pemula maupun pendatang, totalnya menjadi 3.574, lalu yang meninggal 2.381, dan yang pindah domisili 3.114, dan TNI Polri 5 orang. Jadi kalau misalnya jumlah pemilih baru kita tambahkan, otomatis kepada daftar pemilih berkelanjutan, lalu kalau misalnya tidak memenuhi syarat, baik itu meninggal, pindah domisili maupun alih status dari TNI Polri, tentunya kami langsung eksekusi menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya jadi dihapus ya dari daftar pemilih berkelanjutan. Dan total 10 kecamatan yang kami mutakhirkan di bulan ini
menjadi 2.249.961 orang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi serahkan sama Wabarakatuh. Marisa. Ya, terima kasih kepada Pak Teddy untuk pemaparannya pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut pada sesi tanya jawab, kami mengingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu, dan Bapak Ibu juga dapat mendownload materi pada siang hari ini yang sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, memberikan saran dan masukan, kami persilakan. Ya, silakan mungkin yang pertama dari Bawaslu. Mungkin Yang sebentar Jeng, sebelum Pak Kiai Maradi, saya akan tampilkan yang tadi saya janjikan terkait dengan Sidali online. Oke, Biar Pak baik. Kiai juga lihat ya. Sebentar Pak Kiai. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses upload data, kami kemarin bulan Oktober menjelang November itu kita bergelut dengan proses upload selama 1 tahun lebih. Kita proses pemuktahiran, dan baru bulan kemarin kita proses upload ke Sidali berkelanjutan. Ditambah lagi ada Rapimnas ya KPU RI yang dihadiri oleh masing-masing provinsi di Bandung kala itu. Jadi kami harus harus kerja keras upload data, dan alhamdulillah Jakarta Timur selesai pada waktunya, dan kami juga Jakarta Timur seluruh kabupaten kota ya yang dinaungi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, alhamdulillah KPU Provinsi DKI Jakarta mendapatkan juara kedua DPB terbersih dan ranking kedua se-nasional. Jadi berkat sinkronisasi ya, datanya rapi, datanya bersih gitu terkait dengan kategori di KPU RI. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini rekapitulasi pemilih setiap kecamatan ya, 10 kecamatan, dan ini sudah kita sinkronkan. Jadi BA yang nantinya kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu itu sinkron dengan yang ada di Sidali berkelanjutan ini. Totalnya laki-laki 1.111 orang ya. 111.908 orang, lalu perempuannya 1.138, 53 orang. Total yang di Jakarta Timur di bulan Desember ini totalnya 2.249.961 orang. Ini sinkron di masing-masing kecamatan juga alhamdulillah sinkron. Nah ini terkait dengan rekap. Kalau lihat kita lihat dashboardnya itu juga muncul pemilihnya. Ya. Totalnya sama, laki-lakinya juga sama, lalu perempuan juga sama. Inilah tampilan dari data pemilih berkelanjutan versi Sidali. Nah, nanti terkait TPS wilayah ya, nanti kita akan update setelah
apa namanya DAP 2 ya, data agregasi pendudukan. Jadi itu mapping TPS baru persiapan di tahun 2024. Nah, yang dilakukan di awal tahun bulan depan, tahun depan. Mungkin itu Jam terkait dengan apa namanya perkenalan Sidali berkelanjutan. Baik, Pak. Nah, terima kasih Pak Teddy telah membuka Sidali online-nya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, memberikan saran dan masukan. Ya, dari Bawaslu, Mbak Ya, Elisa. silakan Pak Marhadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita bersama. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Pak Nurdin. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPU Kota Jakarta Timur, Pak Wage, Pak Teddy, Bu Tri, Pak Baung, dan Pak Suanda. Berikut juga beserta jajaran tim sekretariatan yang saya hormati Kesbangpol, Dandim, Polres, Dukcapil, dan para pimpinan partai yang diwakili oleh LO, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada forum Zoom meeting ini. Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya ini, undangan ini. Dan dari Bawaslu Kota Jakarta Timur ingin menyampaikan memang beberapa hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Bang Teddy, ternyata sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sedianya akan saya tanyakan ke kawan-kawan Maaf, Pak, KPU suaranya Jakarta putus-putus, Timur. Pak. Walaupun pada prinsipnya daftar pemilihan berkelanjutan itu paling tidak ada 4 prinsip yang saya pahami, yaitu ada harus komprehensif, akurat, mutakhir, dan transparan. Dan untuk transparansi ini, kita Bawaslu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga SE Bawaslu Nomor 13 dalam poin 7 itu menyebutkan bahwa Bawaslu Kota Jakarta Timur mau memastikan KPU Kabupaten Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih berkelanjutan ke dalam sistem informasi Sidalih. Yang baru saja tadi kita dipaparkan ada Sidalih sistem online, ini kita juga baru tahu, dan juga apakah Sidalih ini data-data daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dimutakhirkan ini sudah dimasukkan ke dalam Sidalih, dan juga apakah Sidalih ini bisa diakses oleh Bawaslu dan juga partai-partai politik dan masyarakat-masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah seperti tadi dikatakan Pak Teddy bahwa sedikit rendahnya partisipasi masyarakat memberi masukan berkenaan apakah dia atau saudaranya namanya sudah terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan atau tidak. Nah, ini mungkin usulan dari kami Bawaslu, KPU perlu lebih menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat ya untuk daftar pemilih berkelanjutan ini supaya mereka itu peduli, dan juga partai politik apakah di basis-basis masanya itu sudah masuk orang-orangnya sehingga tidak main di akhir ketika mau ditetapkan daftar pemilih tetap baru merekomendasikan namanya 9.000 orang tidak masuk. Alangkah lebih baiknya ketika kita di jauh-jauh hari sudah kita merekomendasikan atau memberi masukan nama-nama orang-orang yang memang tidak masuk. Dan juga kita dari Bawaslu mau memastikan apakah memang nama-nama itu sudah ditempel di papan pengumuman atau di website ya berdasarkan by name itu. Walaupun baru-baru ini hari ini saya cek memang ada bisa diupload ya, bisa diupload by name, by station tadi, by polling station itu. Walaupun sebelumnya itu sepertinya belum bisa, tapi alhamdulillah pada hari ini kita cek bisa. Dan juga kita dari Bawaslu Kota Jakarta Timur sudah mengirimkan ke
kawan-kawan KPU mengenai uji petik beberapa nama data yang kita miliki yang meninggal setiap kecamatan ya. Sebagai sampel kita ngirim itu setiap kecamatan ada 10 nama. Jadi kalau 10 kecamatan ada 100 nama yang kita ingin cek di teman-teman KPU apakah nama-nama itu sudah dihapus dari daftar pemilih berkelanjutan ini. Itu mungkin dari saya. Ada ketua saya Pak Sarroji mungkin ingin menambahkan. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Teddy. Saya menambahkan ya sedikit. Baik Pak Sarroji. Ya, terima kasih waktunya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Marhadi ya. Terkait daftar pemilih berkelanjutan. Yang pertama mungkin tadi Pak Marhadi sudah menyampaikan terkait informasi data pemilih kan disampaikan melalui website lah. Data yang kita lihat di website KPU Jakarta Timur itu data yang memang KPU sudah menyampaikan info ya terkait data pemilih berkelanjutan bulan Mei 2021 ya. Saya lihat ada 5.422 data pemilih ya yang terdiri dari data meninggal, data pindah domisili, pemilih baru, pemilih pemula ya. Cuman update-nya masih Mei ya, Mei 2021. Kalau kita melihat misalkan per 3 bulan, ya diharap bisa diperbarui ya, diupdate gitu di data pemilih. Satu itu, yang kedua tadi yang disampaikan Pak Teddy terkait data pemilih berkelanjutan, ini mungkin mau cross check. Saya tadi buka coba di website pdpd.kpu.go data pemilih berkelanjutan gitu ya. Tapi kan nggak bisa buka. Kemudian yang kebuka itu lindungi hak pilihmu kpu.go.id. Di mana di lindungi hak pilihmu kpu.go.id memang di bawah itu kalau kita kan ada pencarian data pemilih, ada rekapitulasi data pemilih gitu ya. Saya masuk ke Jakarta Timur, kemudian memang muncul rekapitulasi yang hari ini Pak Teddy sampaikan, rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang berjumlah 2.249.961. Untuk yang laki-laki 1.111.908 dan perempuan 1.138.053, sesuai ya dengan apa yang Pak Teddy sampaikan. Saya kira artinya data yang Pak Teddy sampaikan ke kita yang melalui pdpbkpu.go.id itu kalau kita cari di website itu munculnya di lindungi hak pilihmu ya kpu.go.id. Nah, cuman untuk pencarian data pemilih, saya coba cross check nama saya itu masih belum ketemu ya, masih belum ketemu, data Anda keliru lah gitu. Cuma di sini mungkin ini ya infonya, kan data Anda keliru belum terdaftar. Ayo gunakan hak pilihmu, hubungi petugas TPS atau KPPS untuk memastikan data diri kamu di DPT. Saya kira kalau masyarakat baca hubungi petugas TPS, kan TPS belum ada, KPPS juga belum ada, sehingga kalau itu memang menjadi informasi buat masyarakat apabila mau cross check data itu di situ, infonya mungkin hubungin petugas kami. Ya kalau misalkan ini di KPU saja, KPU Kota Jakarta Timur. Karena kan KPPS belum ada gitu kan saat itu. Kemudian mungkin yang Pak Marhadi sampaikan, saya
ingin memperjelas kemarin uji petik yang kita sampaikan terkait data meninggal ya, itu kita punya data-data meninggal yang dari Dinas Pemakaman itu antara Januari ya, Januari 2020 sampai ini. Cuman itu sebagian aja Mas. Jadi kita ambil per tempat pemakaman umum per TPU itu 10-10 kalau nggak salah. Itu kira-kira sudah diupdate atau belum? Hasilnya seperti apa gitu ya? Maksudnya nanti kalau misalkan ada ketidakcocokan, nanti kita coba bawa data yang kita peroleh dari Dinas Pemakaman yang cukup banyak, nanti kita coba bawa ke KPU untuk kita sandingkan gitu ya, agar untuk meng-cross check apakah betul data yang meninggal kita peroleh dari pemakaman sesuai dengan data yang mungkin KPU dapat dari Dukcapil ya. Ini sebagai bahan cross check saja. Yang itu kemudian nah ke depan mungkin ke depan ya, kan ini ke depan udah 2022 sebagaimana jadwal KPU sudah akan memulai tahapan ya, termasuk tahapan data pemilih juga akan lebih dibaguskan prosedur segala macam. Nah ini basis data KPU kan selain dari Dukcapil kan dari pihak lain kan ada ya, dari misalnya dari Lapas gitu kan. Apakah sudah dari Lapas sudah ada koordinasi awal untuk bisa mengumpulkan data dahulu dari Lapas? Saya kira misalkan Lapas bisa mengumpulkan data-data yang sampai dengan Februari 2024 gitu misalkan. Karena kalau pemilunya sampai situ berarti terakhir penghuni yang masih di Lapas sampai dengan atau Maret lah kalau kita ngambil lebih jauh, Maret 2024 itu masih ada di Lapas. Nah data itu apakah sudah diminta oleh KPU agar Lapas itu bisa mengumpulkan terlebih dahulu sehingga pelan-pelan data itu bisa diupdate seperti itu atau seperti apa nanti kemudian nah kalau yang melindungi saya kira gini Mas, mungkin kalau yang memang data lindungi hak pilihmu itu memang sudah jadi info buat ini, saya kira bisa dimasukkan di website KPU Jakarta Timur agar kalau kan kita biasanya ngecek KPU Jakarta Timur atau info saja ke masyarakat untuk meng-cross check data pemilih silakan lihat website KPU Jakarta Timur seperti itu. Jadi masyarakat itu akan fokus untuk teman-teman dari partai politik untuk mungkin tadi cross check apakah masyarakatnya, jamaahnya, pemilihnya sudah ada. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya lupa juga salam hormat kepada semuanya. Tadi tidak saya sebut. Semua yang hadir di sini ya selamat gabung ya. Saya ucapkan sehat semua untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saroji. Pak Teddy mungkin mau menanggapi dulu Pak. Ya, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Kiai Marhadi sama Pak Ketua Bawaslu Jakarta Timur. Ini cukup menarik yang kita akan bahas tentunya untuk persiapan di tahun 2024 ya. Nah, pertama Pak Kiai Marhadi menyampaikan bahwa harusnya KPU ini transparansi terkait dengan data ya. Jadi tidak by name by polling session. Jadi harusnya yang disampaikan itu adalah by name by address ya sesuai 2019. Jadi sehingga teman-teman Bawaslu juga bisa meng-cross check ya, meng-cross check lalu meneliti juga terkait dengan data-data yang di Jakarta Timur. Namun apalah daya gitu ya Pak Kiai Marhadi, Pak Ketua, kami hanya menjalankan tugas apa yang disampaikan oleh KPU RI melalui KPU DKI bahwa sampai hari ini memang belum ada edaran ya terkait dengan data penyampaian data by name by address. Memang kami ini keinginan kami sebenarnya memberikan kepada Bapak Ibu termasuk partai politik karena tentunya ketika kami memberikan data beban kami ringan gitu ya, makin ringan. Kalau sekarang kan semuanya ada di KPU gitu. Nah
apa namanya, ketika data by name by address diberikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa meng-cross check gitu ya, bisa meneliti data yang disampaikan oleh kami. Tapi lagi-lagi kita terbentur sama aturan, sama regulasi yang dikeluarkan oleh KPRI. Semoga saja kita sama-sama mendorong baik partai politik, stakeholder maupun Bawaslu untuk kedepannya itu dikembalikan lagi seperti semula ya. Kita sampaikan kepada pimpinan masing-masing pimpinan untuk mengakomodir keinginan masing-masing parpol dan stakeholder dan mendapatkan kembali by name by address. Nah, selanjutnya, apakah sidalih berkelanjutan ini bisa diakses untuk umum? Pertanyaan keduanya begitu ya, Pak Kiai. Nah, sampai detik ini terkait dengan data pemilih berkelanjutan, apa namanya, sidalih online ini memang ini kurang lebih baru 1 atau 2 bulan yang lalu baru launching. Memang sekarang ini masih tahap apa namanya, modifikasi ya. Apa fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Fitur-fitur apa saja yang apa namanya, membantu untuk apa namanya, meng-cross check nama seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua atau Bawaslu, apakah bisa meng-cross check lewat website atau tidak gitu ya. Nah, sementara ini memang internal KPU sedang fokus untuk mensinkronkan data hard copy dengan online gitu. Jadi kami ini sedang fokus sinkronisasi antara hard copy dengan online. Nah, mungkin di Jakarta sudah selesai semua, ya sudah selesai semua. Tapi kan di daerah belum terkait dengan misalnya jaringan dan sebagainya gitu. Jadi fitur-fitur yang keinginan masyarakat umum juga belum dilakukan atau belum dibuat. Tapi semoga saja ke depan kami dari Jakarta Timur juga akan mengupayakan meminta kepada KPU KPU RI melalui KPU provinsi untuk membuka fitur untuk umum dan seyogianya masyarakat umum juga bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Kita akan sampaikan dengan sekuat tenaga. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Kiai Marhadi. Karena minimnya masukan pasokan data dari masyarakat, tentunya dibutuhkan sosialisasi. Kami sangat sepakat ya, KPU Jawa Timur sangat sepakat terkait dengan yang disampaikan Pak Kiai Marhadi. Actionnya adalah sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Jakarta Timur itu tepatnya esok hari. Ya, kita bagi dua sesi pagi dan siang. Nah, itu dilakukan sosialisasi bagian dari persiapan pemilih pemula. Karena kami sosialisasikan itu di masing-masing sekolah gitu ya. Besok melalui Zoom meeting. Nah, undangannya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tentunya ketika tahun 2024, kelas 1 sudah mulai 17 tahun. Kelas 2 mulai 18 tahun. Kelas 3 19 tahun. Tentunya semua kelas itu ketika 2024 itu sudah punya hak pilih. Makanya besok kita akan sosialisasikan ke sekolah itu yang dikepalai oleh Bu Tri ya, Kepala Divisi SDM dan Sosialisasi. Itu kita akan sampaikan dan sosialisasikan persiapan pemilu di tahun 2024, tentunya kategori pemilih pemula. Mungkin itu Pak Kiai Marhadi. Nah, pertanyaan dari Pak Ketua Bawaslu. Pertama, update website ya terkait dengan data pemilih. Ya, selepas rakor ini tentunya kita akan rapatkan sama sekretariatan terkait untuk update data. Jadi bulan apa saja yang memang masih bolong-bolong kita akan sesuaikan dan kita akan
unggah di website Jakarta Timur. Terima kasih atas masukannya. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan link web PDPB. Nah, link web itu yang tadi Pak Ketua Bawaslu cari, memang ini masih kategori masih internal, belum sifatnya umum. Kalau misalnya masuk ke website itu udah umum, tapi kalau misalnya ke web Sidali online ini masih internal. Saya pun masuk harus pakai password, Pak Ketua. Tentunya kita akan dorong bersama kepada KPU DKI dan RI untuk pelayanan atau fasilitas untuk umum. Jadi semua lembaga, semua parpol juga bisa mengakses untuk tentunya keakuratan data di Jakarta Timur. Nah, lalu terkait dengan uji petik data meninggal per bulan Januari 2020, kami memang sudah terima yang kami kemarin dapat surat dari Bawaslu, tapi itu masih proses terkait dengan uji petik yang Bawaslu kirimkan. Kalaupun misalnya nanti Pak Ketua Bawaslu punya data yang lebih banyak, tentunya kita bisa duduk bareng, kita bisa proses bareng, dan kita bisa uji petik bareng di KPU Jakarta Timur terkait data-data yang meninggal gitu. Jadi kami terbuka dan bisa melihat secara langsung Sidali berkelanjutan secara online. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan lapas penghuni sampai Maret 2024 ya. Nah, harapan kami memang untuk data lapas rutan ini memang belum ada instruksi dari baik RI maupun provinsi, tapi kami juga ingin berupaya sekuat tenaga terkait dengan proses data perekaman, Pak. Karena jangan sampai seperti tahun 2019 kami tergesa-gesa proses perekaman EKTP di lapas rutan. Karena kita sama-sama ketahui bahwa di lapas rutan itu tidak semua orang mempunyai KTP atau tidak semua orang pegang KTP gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan itu terjadi kembali di tahun 2024. Nah, mungkin strategi Jakarta Timur itu tidak belum masuk ke ranah memasukkan data ke Sidali online, tetapi kita proses perangkat kelengkapan data atau kelengkapan elemen data di Jakarta Timur ya, di lapas rutan. Mungkin itu kita berupaya. Saya juga berharap kepada Sudin Dukcapil ya, tolong sampaikan ke Pak Kasudin, kita akan segera rakor ya, rakor internal terkait dengan pemuktahiran atau misalnya perekaman EKTP di lapas rutan. Jadi kita persiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi tidak tergesa-gesa menjelang pemilu tahun 2024. Jadi kita kan masih ada waktu sekitar 2 tahun 2 bulan ya, 2 tahun 2 bulan waktu untuk proses perekaman KTP di lapas rutan. Mungkin itu Pak Ketua Saroji yang saya tanggapi. Mungkin selanjutnya Pak Kasudin kali, perwakilan Kasudin Dukcapil. Ya, silakan perwakilannya Pak Kasudin. Ada yang menambahkan, Pak? Provinsi. Atau dari Kesbangpol? Perwakilan partai? Mungkin? Ya, baik. Mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi ya, Pak Teddy ya?
bisa lanjut ke pembacaan. Ya, baik, kita lanjut ke pembacaan aja ya Pak Teddy. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menanya dari Bawaslu. Selanjutnya adalah pembacaan daftar pemilih berkelanjutan edisi bulan Desember 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Wagi Wardana, disilakan. Baik. Ini saya akan bacakan terkait data kita hari ini. Sebentar, nah, udah ada di layar. Jadi saya hanya membacakan, tidak ada penetapan, tapi hanya membacakan hasil dari data kita yang sejauh ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya membacakan. Yang pertama adalah Kecamatan Cakung, laki-lakinya 196.911, perempuannya 194.085, jumlah 390.996. Cipayung 96.641 laki-laki, 98.560 perempuan, total 195.201. Ciracas 106.701 laki-laki, 110.087 perempuan, total 216.788. Duren Sawit 155.788 laki-laki, 159.649 perempuan, 315.437 totalnya. Jatinegara 118.849 laki-laki, 119.516 perempuan, 238.365 totalnya. Kramat Jati 109.477 laki-laki, 111.981 perempuan, 221.458 totalnya. Makassar 73.230 laki-laki, 78.157 perempuan, 151.387. Matraman 68.923 laki-laki, 71.265 perempuan, total 140.188. Pasarbo 75.120 laki-laki, 80.795 perempuan, total 155.915. Pulau Gadung 110.268 laki-laki, 113.958 perempuan, total 224.226. Total hari ini masih 10 kecamatan, 65 kelurahan, laki-lakinya 1111908, perempuan 1138053. Data pemilih berkelanjutan KPU Jakarta Timur sampai Desember 2021 adalah 2249961. Demikian. Jadi selesai dibacakan juga saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Tadi juga dari Dandim, dari Polres yang sudah bergabung. Saya tadi rada terlewat. Terima kasih pada semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan tadi masukan dan pertanyaan dari Bawaslu juga itu kunci buat KPU Jakarta Timur melaksanakan hal-hal perbaikan di masa datang, kira-kira demikian. Mudah-mudahan DPB mendatang kita sudah bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Teddy. Pak Wage, terima kasih atas pembacaan daftar pemilih berkelanjutan edisi bulan Desember 2021. Dan berakhirlah acara ini, maka kami bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum kami tutup acara ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan videonya Bapak dan Ibu. Baik, slide pertama. Silakan diaktifkan ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke. Slide keduanya. 1, 2, 3. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami seluruh panitia KPU Kota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat virtual siang hari ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Stay safe Bapak dan Ibu semua, tetap menjaga protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita semua dari virus COVID-19. Akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.